Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang kali saya bisa bertemu dengan saudara semuanya. Dan di video kali ini saya akan berbicara mengenai mengenal diri sendiri di dalam versinya Tuhan. Teman-teman, inti dari kehidupan sebenarnya bukanlah tentang sebuah pengalaman ataupun sebuah pencapaian dalam hidup ini. Hidup itu bukan tentang seberapa banyak prestasi yang engkau peroleh dan seberapa banyak pengalaman yang sudah engkau lewati atau engkau alami. Tetapi sebenarnya tugas terpenting di dalam hidup kita adalah bagaimana kita dapat mengenal dan memahami diri kita dengan baik dan benar. Sehingga ketika kita dapat memahami diri kita dengan baik dan benar, kita dapat mengerti apa tujuan kita hidup dan apa yang harus kita kerjakan di bumi ini. Sehingga ketika kita dapat mengenal diri kita dengan benar, kita tidak terus-menerus menyalahkan diri kita atas segala sesuatu ataupun kegagalan yang kita alami. Teman-teman, seringkali kita bingung, sebenarnya siapakah saya? Untuk apakah saya lahir di bumi? Kenapa saya harus ada di bumi? Kenapa saya harus lahir di tengah-tengah keluarga yang seperti ini? Kenapa orang tua saya harus mereka? Kenapa teman-teman saya harus mereka? Kita bingung tentang siapa kita. Kita terus menyalahkan keberadaan kita. Dan kita cenderung mencari tahu identitas kita berdasarkan versi kita sendiri. Kita berusaha mencari melalui artikel, kita berusaha mencari tahu tentang buku-buku motivasi ataupun video-video dari motivator-motivator terkenal. Tapi teman-teman, itu semua adalah cara bagaimana engkau memahami dirimu berdasarkan versimu sendiri. Mungkin saudara-saudara kita atau keluarga-keluarga kita sering mengatakan hal-hal begini kepada kita. Wah, kamu memang anak yang gak berguna. Dasar kamu anak haram. Kamu tahu, kamu tuh anak yang gak diharapkan untuk lahir di bumi ini. Kamu anak yang tertolak sebenarnya. Saudara, sehingga ketika kita sering mendengar kata-kata tersebut, ya kita gak punya harapan lagi. Kita gak tahu lagi harus ngapain, kita gak tahu harus kemana. Identitas kita terpaku dengan apa kata orang. Tetapi sebenarnya teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini adalah mari kita sama-sama mengenal siapa sebenarnya diri kita, bukan berdasarkan versinya kita, tetapi berdasarkan versinya Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, di dalam teks ini kita melihat bahwa dalam kalimat pertama dituliskan karena kita ini adalah buatan Allah. Dalam teks aslinya di dalam bahasa Yunani, buatan Allah itu artinya poiema, yang berarti adalah karya seni yang dikerjakan oleh tangan kreator itu sendiri. Atau dalam bahasa keseharian kita sering dengar istilah handmade. Jadi artinya begini, kamu dan saya adalah ciptaan yang khusus dari tangan sang pencipta itu sendiri. Jadi teman-teman, di dalam hidup ini kita tidak bisa mengenal diri kita berdasarkan versinya kita. Pada hakikatnya kita ini adalah makhluk ciptaan. Bagaimanakah kita sebagai makhluk ciptaan dapat memahami diri kita sendiri? Itu akan sulit. Tetapi justru sebagai makhluk ciptaan kita perlu tanya kepada pencipta kita, yaitu Tuhan kita. Tuhan, apakah tujuan saya lahir di bumi ini? Tuhan, apa maksud Tuhan untuk mengizinkan saya ada di bumi, lahir di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian? Saudara, kelahiranmu, kehadiranmu di bumi ini bukanlah sebuah kebetulan dan bukanlah sebuah kesalahan. Tetapi kehadiranmu dan kelahiranmu di bumi ini itu atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan, dan Tuhan mau kamu ada di bumi ini. Tuhan yang mengizinkan kamu lahir di tengah keluarga yang demikian. Tuhan yang mengizinkan kita untuk lahir di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan karena Tuhan yang mengizinkan itu semua, maka kita perlu tanya kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa saya diciptakan Tuhan? Tuhan, apa tujuan saya diciptakan Tuhan? Sehingga saudara, kita dapat memahami siapa diri kita sebenarnya di dalam versinya Tuhan. Sama seperti teks yang sudah kita baca tadi, yaitu kita ini adalah buatan Allah. Karya seni yang dikerjakan oleh tangan kreator itu sendiri. Kita adalah ciptaan yang khusus dari tangan sang pencipta kita, yaitu Tuhan kita. Kita ini buatan tangan Tuhan, saudara. Kita berharga, kamu bernilai. Kamu penting di mata Tuhan. Kehadiranmu di bumi ini penting bagi Tuhan. Jadi berhentilah untuk menyalahkan dirimu sendiri.
Berhentilah untuk mengutuk dirimu sendiri. Mari berdamailah dengan dirimu. Cintailah dirimu apa adanya. Sebab begini-begini kita adalah buatannya Tuhan. Jadi saudara, akhirnya kita dapat memahami siapa kita sebenarnya. Di dalam versinya Tuhan, kita adalah buatan Tuhan. Kita penting di mata Tuhan. Kita berharga bagi Tuhan. Kita bernilai di mata Tuhan. Mungkin orang lain menganggap engkau bukan siapa-siapa. Mungkin orang lain menganggap engkau adalah sampah masyarakat. Atau mungkin orang lain menganggap engkau adalah si kaleng-kaleng. Tetapi bagi Tuhan, engkau penting. Tetapi bagi Tuhan, engkau buatan Tuhan yang sangat istimewa. Tetapi di mata Tuhan, dalam versinya Tuhan, dirimu adalah sangat-sangat berharga bagi Tuhan. Sebab itu mari berdamailah dengan dirimu. Cintailah dirimu apa adanya. Saudara, kita ini hanya ada satu-satunya. Kamu satu-satunya di bumi ini. Tidak ada yang sama seperti kita. Itulah istimewanya kita sebagai ciptaan Tuhan. Jadi teman-teman, kiranya video ini dapat menolong kita semua untuk menyadari bahwa kita adalah buatan Tuhan. Sangat berharga. Kita penting bagi Tuhan. Kita bernilai, kita berharga bagi Tuhan. Janganlah menilai dirimu berdasarkan apa kata orang. Tetapi kenallah dirimu di dalam pandangannya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan kalau teman-teman merasa terberkati, jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian atau kepada siapapun juga, agar mereka juga dapat mengenal diri mereka bahwa mereka adalah berharga dan penting di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.